Live 2020. Film ini menceritakan seorang pemuda gamer yang terjebak di dalam apartemennya selama berminggu-minggu akibat wabah zombie yang tiba-tiba terjadi secara sangat mendadak. Dan film ini dijamin bikin deg-deg dari awal sampai akhir. Maka dari itu, coba kalian tonton sampai selesai biar berasa banget kengeriannya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang lelaki gamer parah bernama Jun. Terlihat ia masih saja tertidur setelah melakukan live streaming game semalaman suntuk. Lihat tuh, komputer dan peralatan gamingnya bikin ngiler kaum lelaki. Kemudian ia pun terbangun dan cuci muka. Terlihat apartemennya sudah sepi, ibu ayah bersama kakaknya sudah pergi duluan. Si Jun mempunyai kebiasaan kalau diajak kemana-mana selalu gak mau, karena ia lebih memilih untuk ngegame aja di dalam kamarnya. Kemudian ia menemukan catatan dari sang ibu yang menyuruh Jun untuk berbelanja makanan ke pasar. Namun biasa si Jun selalu malas dan menunda-nundanya. Hingga ketika ia kembali akan online, teman gamenya berbicara ada sebuah berita aneh di TV, sepertinya emergensi sekali. Lantas Jun pun mengecek berita di TV dan ternyata ada broadcast darurat dan peringatan genting kepada seluruh masyarakat. Dan ketika Jun mengecek keluar jendela, benar saja chaos sudah terjadi. Seluruh warga berhamburan dan berlarian, seperti menghindari sesuatu. Dan terlihat seperti ada orang aneh yang memakan manusia. Jun pun masih bingung dengan keadaan ini, hingga ia menyadari ini adalah wabah zombie. Lebih tepatnya wabah aneh yang entah dari mana asalnya, yang menginfeksi manusia untuk berperilaku brutal dan saling memakan satu sama lain. Jun pun panik dengan keadaan yang tak pernah ia bayangkan ini, hingga ketika sedang panik-paniknya terdengar gedoran dari luar pintunya. Dan ternyata itu adalah tetangga kamarnya yang berlari ketakutan ingin bersembunyi di kamar Jun. Jun pun menyuruhnya untuk pergi, namun ia tetap memaksa untuk diam di kamarnya, hingga ketika orang tersebut pergi ke kamar mandi, Jun pun melihat berita lanjutan, bahwasanya virus yang bisa mengubah orang menjadi brutal itu bisa tertular melewat gigitan dan darah yang masuk ke dalam luka, ditandai dengan wajah pucat dan mata yang berdarah. Dalam beberapa menit, orang tersebut akan berubah. Jun pun panik dan membawa pisau, hingga terlihat orang tersebut mendapati gigitan di tangannya. Ia pun berdalih ini bukan gigitan, namun selang beberapa saat sebelum orang itu diusir, tiba-tiba untung saja Jun gak kegigit, dan orang itu berhasil dibawa keluar dan Jun pun harus terjebak di apartemennya sendiri karena di luar sudah banyak sekali makhluk mengerikan yang kapanpun bisa menggigitnya. Dan film Alive pun dimulai. Terlihat Jun sedang berusaha menghubungi keluarganya, namun apa daya tidak ada jaringan dan layanan di tempat itu karena wabah tersebut. Hingga di malam hari Jun pun harus menghemat semua makanannya dan ia pun menyesal tidak langsung berbelanja makanan ketika disuruh ibunya. Lalu ia pun tertidur. Di keesokan harinya Jun pun mulai mencoba mengupload video dan diunggah ke media sosial. Siapa tahu ada orang yang tahu keadaannya dan mengirimkan bantuan. Lalu Jun pun ingin melihat ke arah sekitar di apartemennya. Ia pun menggunakan drone-nya untuk melihat keadaan sekitar sambil berusaha menelpon ayahnya. Ternyata semua sudah amburadul. Tidak ada kehidupan manusia di sekitaran apartemennya. Dan karena drone-nya juga sudah lowbat, ia pun tidak bisa lama-lama menerbangkan drone-nya. Ia pun mulai berpikir, apakah dirinya satu-satunya yang masih selamat? Ia pun hanya bisa menunggu bantuan datang dan mengisi waktu dengan bermain PUBG. Kenapa kok PUBG? Kan ada app-app. Ya, namun ketika sedang asik-asiknya main, tiba-tiba jaringan internet terputus. Dan dimulai dari sini tidak ada jaringan internet. Untung saja ia sempat mengupload video tadi. Hingga ketika malam datang terlihat ada satu wanita polisi yang sedang dikejar-kejar zombie. Dan ia pun jelas tidak akan selamat dengan digonyok banyak sekali zombie. Senjatanya pun tidak bisa berbuat banyak dan terjatuh. Ia diseret dan dimakan oleh banyak sekali zombie. Jun yang tidak kuasa melihat hal itu, lantas ia berteriak-teriak kepada wanita itu. Namun zombie gak peduli, ia pun diseret dan jelas mokan. Namun akibat dari teriakan Jun tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu. Dan ternyata itu adalah zombie gendut yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Jun menahannya sekuat tenaga, namun tenaga zombie gendut sudah tidak bisa diragukan lagi. Jun pun berlari ke balkon, dan zombie itu terjatuh.
Untung saja Jun masih bisa selamat. Dan ketika ia sedang menggelantung, Jun pun melihat si ibu polisi ia kini sudah menjadi zombie. Ia pun membenarkan pintu yang hampir saja dijebol. Dan karena ulah zombie gendut, makanan yang ia simpan dan diawet-awet pun malah jadi berantakan, sudah keinjek-injek zombie. Mubazir dah makanannya. Berhari-hari sudah Jun bertahan di dalam apartemennya hingga ia hampir stres. Ia pun meminum minuman koleksi ayahnya yang pasti bukan tuak dan amer ya. Dan ia pun abok. Hingga ketika ia akan cuci muka, ternyata air pun sudah tidak menyala. Maka jelas hidupnya akan menjadi semakin berat. Gak kebayangkan celengan di kloset duduknya nanti udah kayak gimana. Kemudian Jun yang sudah hampir pasrah pun teringat dengan aplikasi yang kini 99,9% orang gak pernah pakai, yaitu aplikasi siaran radio. Ia pun berpikir siaran radio mungkin saja memberinya harapan untuk hidup, namun aplikasi itu membutuhkan antena kabel. Atau bisa juga pakai headset kabel, namun karena si Jun itu udah canggih, semua headsetnya gak ada yang pakai kabel. Semuanya pakai wireless. Haduh, ia tidak menyangka akan semenyesal ini karena tidak mempunyai headset kabel yang suka putus atau kadang suaranya suka hilang sebelah. Singkat cerita, 15 hari sudah Jun terkurung karena PSBB zombie. Ia pun sudah stres dan abok-abokan karena ya air cuman ada air abok doang. Ia pun mulai berhalusinasi keluarganya yang baru saja pulang dari luar. Namun itu cuman halusinasi. Ia pun sedih dan menangis hingga tiba-tiba ada pesan suara masuk ke dalam HP-nya. Ia pun segera mencari sinyal untuk mendapat pesan suara itu. Dan ternyata itu adalah pesan dari keluarganya yang katanya mereka sedang terjebak di kantor ayahnya. Namun seketika wajah bahagia Jun berubah. Setelah terdengar dari pesan itu, orang tuanya sudah digerebek zombie dan jelas kemungkinan hidupnya sangat kecil. Jun pun marah kepada zombie yang sudah merenggut nyawa orang tuanya. Ia pun menghancurkan segalanya dan mulai diliputi rasa kumaha engkewelah. Alias gimana nanti aja, gua bakalan matiin tuh semua zombie dengan menggunakan stick golf. Ia pun menghajar satu zombie yang berada di depan kamarnya. Dan tiba-tiba nyalinya ciut setelah melihat zombie yang sedang mukbang dan banyak sekali zombie yang akan menyerangnya. Beruntung ia masih bisa bersembunyi dan kembali masuk ke dalam kamarnya. Di hari ke-20, Jun merasakan getaran hebat. Dan ternyata itu adalah kota yang sedang dibombardir oleh pasukan militer. Hingga kini jaringan listrik yang harus terputus. Melihat keadaan yang semakin kacau dan merasa hanya dirinya lah yang selamat, ia pun memutuskan untuk bunuh Dirman. Namun ketika ia sudah tergantung, tiba-tiba muncul sinar laser dari arah kamar seberang apartemennya. Ia pun membatalkan rencananya untuk bunuh Dirman dengan mengetahui ada orang lain yang masih hidup. Ternyata itu adalah seorang wanita cantik yang masih bertahan hidup. Namanya adalah Eis. Enggak deh, namanya adalah Yubin. Ia pun mengajak Jun untuk janjian di jam 7 pagi. Entah mau ngapain. Mungkin pengen buat rencana pelarian diri di pagi hari. Namun ternyata si Jun kebluk malah kesiangan. Ia pun malah bangun di jam 11 siang. Jun pun meminta maaf dan mereka pun berkenalan dengan menggunakan aplikasi handphone. Namun bukan micet, mereka sama-sama bertahan dari wabah tersebut. Begitu juga Yubin yang selalu mendapatkan gangguan daripada zombie, sehingga ia harus membuat jebakan dari kursi. Hingga di keesokan harinya, Jun nggak kesiangan karena ia nggak tidur. Dan di jam 7 pagi mereka pun kembali saling menyapa, namun terlihat Jun sudah kelaparan parah. Dan Yubin pun memberinya makanan dengan ingin melemparkan tali dengan bola. Namun tidak sampai karena jauh. Lantas Jun menggunakan drone-nya untuk menyambungkan tali dan berhasil. Yubin pun memberikan makanan kepada Jun. Hingga tiba-tiba ada satu zombie yang menemukan tali Yubin dan ia pun memanjat naik. Kok bisa? Karena ternyata itu adalah zombie damkar alias zombie pemadam kebakaran. Jadi ia mempunyai keahlian memanjat. Yubin pun pingsan akibat ketabrak meja dan Jun berusaha menolong Yubin dengan menggunakan drone. Dan untung saja Yubin kembali sadar dan memotong tangan zombie itu sampai terjatuh. Singkat cerita, malam pun tiba dan perbekalan sudah mulai sedikit. Jun pun mau tidak mau harus ngelut dulu di kamar tetangga. Ia pun mengendap-ngendap dan untunglah ia mendapatkan makanan yang banyak dan juga jaket hangat. Ia pun menemukan 2 radio untuk saling berkomunikasi. Hingga tiba-tiba muncullah zombie dari arah belakang.
Jun pun selamat dan kemudian bisa makan dengan nikmat. Tak lupa ia memberikan sebagian makanan itu dan juga radio kepada Yubin. Dan mereka pun bisa saling berkomunikasi. Hari-hari mereka lalui dengan saling menguatkan satu sama lain. Oh ya, sekedar informasi aja. Si cewek Yubin itu adalah seorang mantan pendaki gunung. Jadi dirinya lebih cekatan daripada si Jun yang cuma diam di rumah saja. Namun Jun mempunyai otak yang cerdas meski agak tell me sedikit karena pengaruh sebotol minuman. Hingga ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar gemuruh. Mereka kira itu adalah hujan. Maka lekaslah mereka menampung air hujan, namun ternyata itu bukanlah hujan, melainkan segerombolan zombie yang berlari naik ke atas gedung. Mereka pun kaget dan bersembunyi, hingga Yubin menyenggol sesuatu yang mengalihkan perhatian para zombie itu dan mendekati kamar Yubin. Yubin pun merasa dirinya akan mati hari ini. Untung saja Jun dengan kepintarannya menelpon kamar sebelah, sehingga zombie pun beralih ke sumber suara telepon samping kamar Yubin. Yubin pun terselamatkan. Hingga mereka menyadari tidak aman jika mereka harus terus saja diam di kamar ini, dan mereka merencanakan pelarian dengan akan naik ke lantai 8, di mana terlihat masih bersih, tak ada zombie. Mereka pun saling menguatkan diri, dan Yubin, seorang ahli outdoor, pun mulai melompat dari apartemennya. Yubin pun bertarung dan berlari menghindari zombie-zombie yang begitu banyak, hingga ia menemukan pistol. Yubin yang terpojok untung saja diselamatkan Jun, dan mereka berlari masuk ke dalam gedung untuk naik ke lantai 8. Di sana mereka mulai membuka pintu satu persatu, namun terkunci. Hingga tiba-tiba muncullah satu zombie yang memanggil bala bantuan dan menyerang mereka berdua. Sekuat tenaga Jun menahan para zombie, dan untung saja ada satu pintu terbuka dan menyelamatkan mereka semua. Ternyata yang menyelamatkan mereka adalah seorang bapak-bapak yang juga terjebak di dalam apartemennya. Yubin kurang percaya dengan lelaki tersebut, namun mau gimana lagi? Mereka harus percaya karena banyak makanan dari lelaki itu. Mereka pun dijamu dan makan dan minum, hingga terjadi obrolan di mana si lelaki itu bilang sebentar lagi para tim SAR akan melakukan penyelamatan. Yubin dan Jun yang mendengar hal itu pun sangat senang, hingga tiba-tiba Jun pingsan dan Yubin pun pusing lemas. Ternyata lelaki itu jahat dan akan mengorbankan Yubin kepada istrinya yang sudah menjadi zombie. Lelaki psikopat ini katanya akan memberi makan istrinya yang selalu kelaparan. Sakit jiwa nih orang. Hingga Jun sadar dan akan menyelamatkan Yubin, namun dihalangi. Sekuat tenaga Jun menahan tali pengikat zombie itu, namun lolos. Tapi untung saja Yubin berhasil menyekap zombie itu dan dibalikan keadaan dengan zombie yang memakan si lelaki tersebut. Lelaki itu pun digigit dengan ikhlas ridho, dan mereka pun ditembak oleh Yubin. Hingga karena suara tembakan yang keras membuat para zombie masuk ke dalam apartemen. Yubin pun pasrah dan menyuruh Jun untuk menembaknya. Untung saja mereka mendengar suara helikopter, dan mereka pun mendapat secercah harapan untuk kembali berjuang hidup. Kemudian mereka pun berjuang untuk kabur ke atas gedung untuk meminta bantuan kepada helikopter, berjuang melewati para zombie yang semakin banyak. Hingga Yubin berhasil ke atas gedung, namun ternyata heli itu tidak nampak sama sekali. Jun yang datang pun sama mencari dan berteriak meminta tolong, namun tidak ada tanda-tanda sama sekali. Dan waktu pun sudah habis, para zombie kembali mendobrak masuk dan mengejar mereka. Jun pun menembaki zombie itu dengan peluru yang tersisa, hingga ketika zombie sudah dekat, untunglah helikopter datang dan menembak para zombie tersebut. Mereka pun terselamatkan. Syukurlah, gua cuma takut si Yubin mati, si Jun juga sih. Pokoknya dua-duanya untungnya selamat. Di atas heli mereka pun kembali mendapat sinyal dan semua pesan yang tertahan pun masuk. Jelas isi dari pesan itu adalah pesan-pesan dari orang tuanya yang telah tiada, namun Jun bersyukur bisa selamat bersama Yubin. Dan menurutku mereka nantinya akan pacaran dan menjadi drama Korea kesukaan para ladies. Oh ya, kalian pasti penasaran bagaimana heli itu bisa mencari apartemen mereka. Itu karena uploadan video Jun di media sosial dan terlacak oleh pemerintah. Dan terlihat masih banyak juga orang yang perlu diselamatkan berkat media sosial yang digunakan dengan benar. Dan tentu saja film Alive pun berakhir.
Bagaimana? Seru dan menegangkan, bukan? Film ini mengandung banyak banget pelajaran, seperti kau akan merasa kehilangan jika sesuatu yang selalu kamu dapatkan itu sudah tidak ada. Contohnya Jun, ia selalu menghabiskan waktunya di kamar dengan bermain game. Tanpa ia sadari, berkumpul dan main keluar bersama keluarga itu adalah sesuatu hal yang berharga. Kemudian, kelakuan Jun yang sering mengabaikan suruhan ibunya untuk berbelanja yang mengakibatkan penyesalan, karena si Jun kehabisan stok makanan. Jun pun sangat senang ketika bertemu dengan orang lain, seorang wanita bernama Yubin, dan tidak seperti keadaan normal, dia malah sibuk berteman dengan teman di dalam game saja. Dan Yubin menjadi semangatnya untuk tidak jadi mengakhiri hidupnya. Dan masih banyak lagi jika kalian mengikuti cerita ini dengan serius. Ayo, apalagi? Tulis di kolom komentar ya. Dan film ini mendapat nilai IMDb sebesar 6,2. Kalau menurut Sakayang, film ini cocok mendapat nilai 7,5 karena seru dan banyak banget nilai-nilai positif yang bisa diambil. Juga karena si Yubin. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Alive 2020. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.